nama-Mu yang kudus. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Kau yang layak terima pujian, terima pengagungan. Hanya Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari menikmati kehadiran Tuhan. Mari arahkan hatimu hanya kepada Dia. Mari angkat suaramu dan mulai memuji, menyembah Tuhan. Mulai agungkan Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus. Selama-lamanya. Oh, hanya Engkau Tuhan, selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Sembah kami hanya kepadamu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Tiada yang lain yang layak terima pujian penyembahan kami. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Sherebakara, Shekerabatakara. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami rasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami rasakan Kau menyapa setiap kami. Engkau memanggil nama kami satu persatu. Sebab Engkau mengenal kami. Engkau mengingat kami. Dan Tuhan katakan, Engkau selalu ada di hatiku. Engkau selalu ada di pikiranku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya.
Betapa ku bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Naikkan pujian lebih sungguh, katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan, Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sadari saudara bahwa kita semua ini berharga di mata Tuhan. Engkau spesial. Engkau istimewa di mata Tuhan. Bahkan malaikat sekalipun kalah sama kita, saudara. Yesus mencintai kita, mengasihi kita. Kita lebih indah dari para malaikat. Kita lebih berharga daripada malaikat. Kita ditebus. Kita diselamatkan. Kita dapatkan jaminan hidup kekal. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Angkat dua tanganmu, katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, terpujilah namamu. Diberkati Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib. Hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini, sehingga kami sama-sama mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami. Kami siap diajar, dididik, kami siap mendengar.
Karena firman-Mu buat kami cerdas, membuat kami semakin mengenal Engkau dan jalan-jalan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja atas kami, basuh dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap firman dapat kami terima dengan murni. Tidak ada yang tercecer, tidak yang terbuang, tapi semua masuk di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu mengubah pikiran kami, dan kami diberi kuasa untuk menjadi pelaku firman. Terpuji namamu, dan biarlah Roh-Mu bekerja sehingga kami mendapatkan pengertian dan dapat memahami setiap apa yang disampaikan. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca deklarasi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Aku adalah orang yang berharga, dimerdekakan, ditebus, diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi, makmur, sehat, dan utuh. Aku teguh dalam iman, penuh hikmat, berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten, disiplin, fokus, penuh motivasi. Aku diperlengkapi, diurapi, diterima, dan diakui. Aku bukan orang biasa-biasa, bukan orang rata-rata. Aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih pengurapan yang kau taruh dalam mulut kami, sehingga perkataan kami jadi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Maaf, hari ini tidak ada Zoom, hanya hari ini. Mulai Sabtu depan sampai seterusnya tetap ada Zoom kembali. Karena hari ini saya harus melayani di 4 tempat yang berbeda. Jadi hari ini khusus tidak ada Zoom. Tapi saudara bisa menulis pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Sebanyak-banyaknya saya akan menjawab satu persatu nanti hari Kamis. Jadi hari Kamis saya akan buat video atau dibuat Zoom juga, tidak masalah. Khusus untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang minggu-minggu yang lalu tidak sempat dijawab karena waktunya habis. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya, tulis di kolom chat. Tidak harus pertanyaannya sesuai dengan tema, pertanyaan yang lain juga boleh. Oke, hari ini kita melanjutkan firman Tuhan tentang tidak ada yang lebih sakral dan rapuh kecuali pengurapan. Kita sudah belajar minggu yang lalu, pengurapan itu sesuatu yang sangat sakral, sangat luar biasa, sangat kita butuhkan, sangat powerful, tetapi juga sangat rapuh. Sangat rapuh ini bukan urapannya rapuh, tetapi pengurapan ini bisa cepat hilang kalau kita tidak menjaga pengurapan itu. Nah, kalau saudara belum mendengarkan seri yang pertama, saudara bisa mencarinya di YouTube ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar pengurapan, ada pengurapan. Pengurapan itu mengajar kita, pengurapan itu menuntun kita, pengurapan memberi kita kuasa untuk bisa melayani, pengurapan itu bisa membuat kita, pengurapan bisa mematahkan kuk, sehingga kita berkemenangan, kita kita semuanya jatuh bangun di dalam dosa, tetapi dengan pengurapan kita tidak akan terikat dengan dosa itu karena kita punya kuasa, karena urapan yang ada di dalam diri kita bisa mematahkan kuk yang mengikat kita. Pengurapan berkaitan dengan hadirat Tuhan. Pengurapan membawa kita mengalami perubahan hidup seperti yang dialami oleh Daud. Daud itu adalah orang biasa, Daud manusia biasa, tapi setelah mengalami pengurapan, dia berkemenangan di dalam segala hal. Nah, kita melanjutkan di bagian yang kedua. Saya buka dulu. Tidak ada yang lebih sakral dan rapuh daripada pengurapan di bagian 2 atau seri pengajaran ini, bagian yang kedua. Banyak orang itu mengejar pengurapan. Setiap orang ingin diurapi, tetapi seringkali mereka membayangkan kalau sudah diurapi, maka mereka akan menyembuhkan orang sakit. Mereka pada waktu memimpin pujian penyembahan orang tumbang-tumbang. Dan mungkin pada waktu kita
Diurapi itu membuat kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat mata jasmani, yaitu kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan, sehingga kita bisa dipakai Tuhan di dalam bernubuat, waktu mendoakan orang kita tahu apa yang akan dia alami, kita mendengar suara Tuhan dengan jelas. Itu hanya salah satunya. Tetapi kita sudah belajar minggu yang lalu, urapan itu membawa kita mengalami perubahan hidup, urapan membuat kita dilepaskan dari kuk, pengurapan membuat kita itu dituntun pada jalan kebenaran dan sebagainya. Dan itu semuanya sangat kita butuhkan. Kalau menyembuhkan orang sakit kita butuh, tetapi itu lebih dipakai untuk membangun orang lain. Tetapi kalau pengurapan membuat kita lepas dari kuk, pengurapan membuat kita dituntun pada kebenaran, pengurapan membuat kita mengalami perubahan hidup, itu untuk kita. Sesuatu yang sangat berguna untuk kehidupan kita secara pribadi. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ini adalah pengurapan yang Tuhan berikan sehingga lewat kehidupan kita, kita bisa membawa kelepasan, membawa kemerdekaan, membawa kesembuhan, kemerdekaan kepada banyak orang. Jadi pengurapan itu semua ada tujuan. Tujuan membebaskan kamu dan tujuan kedua adalah membebaskan orang lain. Tetapi yang seringkali kita ingin adalah pengurapan untuk membebaskan orang lain. Itu sebabnya ada di Firman Tuhan berkata, pada akhir zaman akan banyak orang yang berkata, aku menyembuhkan orang sakit, demi namamu, aku mengusir setan, demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Itu sebabnya saudara perlu mendapatkan pengurapan untuk membawa pembebasan kepada orang lain. Tetapi yang jauh lebih penting itu juga adalah pembebasan hidupmu. Sehingga kalau kamu sekarang tidak mengalami pengurapan waktu saudara berjalan orang tumbang, saudara tidak mendapatkan pengurapan membuat saudara pada waktu berjalan orang-orang sakit sembuh. Tetapi kamu mengalami sebuah kemerdekaan. Jangan merasa kecil hati, jangan minder. Tetapi tingkatkan level rohanimu, level urapanmu tidak hanya membuat kamu merdeka, tetapi level urapanmu adalah sampai kepada membawa kelepasan bagi orang lain. Tapi sekali lagi, jangan cuma mengejar urapan untuk membawa pembebasan kepada orang lain, karena keselamatanmu juga perlu, kebebasanmu juga perlu. Nah, pengurapan juga berbicara tentang hadirat Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 berkata demikian. Kemarin kita sudah belajar pengurapan selalu berkaitan dengan tujuan. Setiap urapan itu ada tujuannya. Yang kedua, pengurapan adalah hadirat Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Urapan diberikan kepada Tuhan Yesus sekali lagi pada waktu Yesus ada di dunia ini, dia telah menanggalkan kealahannya, kuasanya sebagai Allah. Privilege dia sebagai Allah itu dia tanggalkan. Maka Alkitab berkata dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Itu sebabnya dia butuh diurapi. Kalau dia datang ke dunia sebagai Allah, maka semua orang akan mati karena Tuhan itu penuh dengan kekudusan, terang dan gelap tidak bisa disatukan. Yang kedua, dia tidak perlu pengurapan karena di dalam dialah urapan itu ada. Tapi karena dia waktu di bumi menjadi manusia dan menanggalkan semua kuasa dia sebagai Allah, maka dia butuh diurapi. Dan pengurapan itu dikatakan Allah mengurapi dia, yaitu Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi pengurapan itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Dikatakan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa.
Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, dikatakan mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi urapan itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya pada waktu kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin kita punya keintiman hubungan dengan Roh Kudus, kita semakin hari semakin dalam dalam eh, hubungan kita, kasih kita kepada Tuhan, saudara bisa bayangkan, maka level urapanmu akan semakin dahsyat. Kenapa? Karena dalam segala segi hidupmu dikuasai Roh Kudus. Itu sebabnya semakin kita hidup di dalam pertobatan, semakin banyak bagian dari kehidupan kita yang kita serahkan kepada Tuhan, maka semakin Roh Kudus itu berkuasa atas hidupmu. Karena pengurapan itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan hasilnya kemanapun Tuhan Yesus pergi, terjadi dia diberi kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik ini bukan cuma mengasihi orang, tetapi perbuatan baiknya di sini adalah sebuah level yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang terikat dimerdekakan. Itulah sebuah kuasa untuk melakukan perbuatan baik. Bukan hanya perbuatan baik ramah dengan orang, perbuatan baik di sini bukan hanya berbicara tentang saudara menolong orang, saudara memberi tumpangan, tetapi lebih dalam daripada itu adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu jawaban atas pergumulan mereka. Yesus dengan urapannya membuat dia berjalan sebagai jawaban doa atas setiap pergumulan orang. Demikian juga dengan saudara dan saya, pengurapan ini membawa kita menjadi jawaban doa. Di sekeliling kita itu banyak orang yang menderita. Sakit secara fisik, sakit secara mental, sakit secara hati, sakit secara keuangan, sakit di dalam rumah tangga. Semuanya itu membutuhkan terobosan dan urapan di level ini membuat saudara menjadi jawaban doa. Saudara datang membawa kelepasan. Nah, itu sebabnya ada orang-orang seperti Nabi Elisa datang ke rumah janda nabi yang terlilit hutang. Dan Elisa datang ke sana menjadi jawaban doa, membawa terobosan. Karena kedatangan Elisa, Elisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin dia lakukan, yaitu untuk mengumpulkan buli-buli sebanyak-banyaknya, jangan terlalu sedikit. Terus kemudian dia ditanya apakah yang ada padamu, dan dia berkata bahwa aku cuma punya sedikit buli-buli, mungkin segini ya, sedikit buli-buli di dalam botol. Dan Elisa berbicara mewakili Tuhan. Tuhan menaruh perkataan kepada Elisa supaya orang itu menuangkan minyak, buli-buli berisi minyak itu ke bejana-bejana yang telah disiapkan sampai semuanya penuh dan bejana itu habis. Dan lewat itu dan lewat keajaiban atau mujizat itu, janda nabi ini bisa membayar hutang dan bisa hidup. Dia mengalami terobosan. Nah, inilah yang dinamakan sebuah pengurapan yang membuat orang mengalami kelepasan. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam urapan khusus. Banyak orang menerima urapan khusus, tetapi saudara kita semuanya bisa memperolehnya. Pada waktu ada orang-orang yang pengurapannya banyak, Tuhan berbicara lewat dia, sehingga orang-orang yang melenceng dari hidupnya itu jadi diluruskan. Kayak dulu ada seorang hamba Tuhan yang pernah saya ceritakan, ada istri hamba Tuhan yang punya penyakit dari kepala sampai ujung kakinya, yang bersih hanya mukanya saja.
dia istri seorang hamba Tuhan dan dia mau mati. Dan hamba Tuhan ini, dan Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan ini yang diundang oleh suaminya untuk mendoakan istrinya yang sakit. Dan lewat hamba Tuhan inilah istrinya bertobat karena Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan A ini yang berkata, kamu mati masuk neraka kalau nggak tobat. Maka sekarang kamu sakit supaya kamu bisa bertobat dari dosa-dosamu. Akui semua salahmu, akui semua kepada Tuhan dan kamu bertobat. Akhirnya anak ini, wanita ini mengakui dosanya satu persatu kepada Tuhan dan minta ampun dan bertobat. Satu persatu karena dia selama hidupnya jahat. Itu sebabnya saudara, kalau saudara orang Kristen, kalau kamu tetap berbuat jahat, kamu bukan orang Kristen. Karena bukan KTP-mu yang menyelamatkan, tetapi kehidupanmu yang taat kepada Tuhanlah yang membawa keselamatan. Oh, saya diselamatkan hanya karena iman. Kalau kamu diselamatkan karena iman, maka iman itu akan bekerja. Engkau akan mengikuti firman Tuhan dalam hidup dalam pertobatan. Lalu, orang ini bertobat dan hamba Tuhan itu berkata, kamu setelah bertobat semuanya, kamu akan mati, tapi masuk surga. Dia dituntun sehingga dia tahu. Coba kalau nggak ada hamba Tuhan ini, mungkin dia berpikir, saya pasti selamat. Kan saya Kristen. Ternyata enggak, karena terlalu jahat. Selama ini dia suka memfitnah orang, suka mencerai-beraikan persahabatan, mencerai-beraikan pernikahan, memporak-porandakan jemaat, sehingga gereja bisa terjadi perpecahan karena dia, jemaat bisa keluar dari gereja karena dia, karena fitnahan-fitnahan dia, dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada hamba Tuhan itu, mungkin dia mati dalam keadaan tetap berdosa. Nah, itu sebabnya di level inilah yang dikatakan bahwa kita harus mengalami yang namanya pengurapan yang membebaskan. Kayak tadi Elisa, demikian juga dengan Elia, demikian juga dengan Daud. Daud itu punya pengurapan yang membawa bangsa Israel terus mengalami kemenangan di dalam setiap peperangan. Nah, tetapi sekali lagi, ini adalah level pengurapan membawa pembebasan. Tapi jangan pernah lupa bahwa engkau membutuhkan pengurapan yang lain, yaitu pengurapan yang membuat kamu terus berkemenangan di dalam hidupmu, berkemenangan di dalam menguasai emosimu, urapan yang membuat kamu terus mengalami kemerdekaan dari setiap ikatan dan sebagainya. Tuhan Yesus tadi menyembuhkan, membangkitkan orang mati, memberikan pembebasan. Inilah yang disebut bahwa Yesus membawa kebaikan. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, orang-orang Yahudi itu berkata, orang ini siapa ya? Karena dia membawa segala sesuatu menjadi baik. Yang sembuh, yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh berjalan. Nah itu. Kemudian pengurapan itu bisa hilang. Makanya pengurapan itu sangat kuat, powerful, tapi rapuh yang artinya gampang bisa hilang. Makanya urapan perlu dijaga. Contohnya itu Saul ya. Saul itu penuh dengan pengurapan Tuhan. Tapi dia kehilangan hadirat Tuhan. Simpson itu diurapi. Tapi jatuh dalam dosa kompromi. Dia penuh urapan, tapi berakhir menjadi seorang buta, dijadikan pelawak, bener-bener nggak punya harga diri. Padahal anak Tuhan itu dipanggil untuk menjadi kepala, bukan ekor. Ini bukan cuma ekor, tetapi diinjak-injak oleh para ekor. Karena kita kepala, maka orang-orang di luar Yesus adalah ekor. Nah, Saul pun mati mengenaskan, padahal dia adalah orang diurapi. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah itu meninggalkan mereka. Pada waktu Roh Allah meninggalkan mereka, maka urapan itu juga meninggalkan mereka karena urapan itu adalah Roh Kudus itu sendiri.
Tetapi sekali lagi bagaimana Roh Kudus bekerja kepada kita tergantung bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau masih ada bagian-bagian yang kita pertahankan, ini adalah aku, sakarepku, aku maunya gini ya, aku ya begini, maka Roh Allah itu tidak bisa bekerja dengan maksimal kepada kehidupan saudara. Nah, hal-hal yang bisa merusak pengurapan adalah yang pertama, dosa yang tersembunyi. Saya tulis nggak ya? Bentar ya. Pengurapan tidak turun karena kita hebat, tapi karena kita dekat dengan Tuhan. Pengurapan bukan untuk membuat kita terlihat hebat, tetapi pengurapan untuk membuat kita dinyatakan, untuk membuat Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Karena pada waktu kita membawa pembebasan, membawa kemerdekaan, kita membawa kesembuhan, kita membawa pernyataan Tuhan atas hidup mereka, kita dibawa Tuhan untuk membuat seseorang yang sakit mengalami kesembuhan, mereka itu bisa melihat Tuhan. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Nah, jadi urapan bukan supaya kita hebat, tampak hebat, tetapi urapan membuat Tuhan kita dinyatakan lewat hidup kita. Lewat kita, kehebatan Tuhan dinyatakan. Tapi pengurapan itu bisa hancur, bisa hilang dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena ada dosa yang disembunyikan atau dosa yang tersembunyi. Ada kesombongan, ada ketidaktaatan, ada hati yang tidak murni. Nah, nanti saya akan jelasin lebih jelas ya. Tapi sekarang ini dulu. Pengurapan itu hanya bertumbuh lewat keintiman dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 2 ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Kamu harus tetap tinggal di dalam dia. Supaya engkau tetap tinggal di dalam pengurapan. Itu sebabnya orang di luar Yesus nggak mungkin ada pengurapan. Karena roh Allah tidak di dalam dia dan dia tidak tinggal di dalam Yesus. Nah, pengurapan itu bisa, pengurapan itu kan digambarkan seperti minyak. Untuk menunjukkan bahwa minyak itu harus tetap penuh di dalam hidupmu, bahkan seharusnya sampai meluap. Minyak urapan itu harus sampai meluap keluar sehingga bisa dinikmati orang lain, berdampak bagi orang lain mengalami kesembuhan dan sebagainya, seperti halnya yang dialami oleh Petrus. Waktu dia berjalan aja, bayangannya aja menyembuhkan orang sakit. Ini karena minyak urapan yang di dalam dirinya, atau pengurapan yang di dalam dirinya itu meluap keluar. Dan minyak dan urapan selalu digambarkan juga seperti minyak. Bisa meluap, bisa habis, bisa bocor. Nah, contohnya kebocoran-kebocoran kecil di dalam kehidupan kita yang membuat pengurapan itu leaking atau kebocoran kecil. Jangan gini loh, Roh Kudusnya bocor loh. Roh Kudus itu urapan tuh ada Roh Kudus. Tetapi bukan Roh Kudusnya yang bocor, tetapi hadiratnya, kuasanya. Makanya digambarkan itu supaya kita bisa menggambarkan dengan jelas, membayangkan dengan jelas itu adalah minyaknya. Itu yang bocor di dalam kehidupan kita. Contohnya yang membocorkan sehingga urapan kita semakin hari kita nggak kerasa kok lama-lama hilang adalah kita mulai bercanda-bercanda yang candaan-candaan yang kotor, candaan-candaan yang porno,
candaan-candaan penuh dengan umpatan, bercanda, meremehkan, menyakiti. Saudara, itu adalah celah. Urapanmu nggak langsung hilang. Makanya saudara akhirnya terus melakukan hal yang sama. Kebiasaanmu terus ada. Itu sama seperti pada waktu tuh roh Allah itu meninggalkan Saul. Saul tuh sampai nggak tahu kalau roh Allah sudah meninggalkan dia. Demikian juga dengan Simpson. Dia tidak kerasa bahwa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Jadi makanya saya dulu pernah bersaksi kalau saya mau worship leader, kalau saya mau bawa firman, saya tidak suka terlalu banyak hangout dengan orang lain. Bukan berarti kalau setelah WL kemudian saya hangout kemudian berbicara-berbicara yang nggak benar, bercanda yang porno. Enggak juga karena sudah terbiasa atau sudah menjadi gaya hidup. Bercanda itu tidak mau yang menyakiti, bukan yang porno, bukan yang mengumpat. Karena begitu kita penuh dengan Roh Kudus, kita sudah tidak suka dengan percandaan itu. Tapi kadang tiba-tiba pada waktu kita mau pelayanan, besoknya kita hangout dengan teman-teman. Nah, teman-teman kita yang bercandanya yang kasar. Misalnya ada yang bercanda dengan kayak apa ya, percandaan yang porno dan sebagainya. Terus kita terpengaruh, kita ikut tertawa dan sebagainya. Itu adalah kebocoran-kebocoran. Kemudian ada suka gosip. Ini kan dosa-dosa kecil ya, jangan gini. Kon dosa yang lain nggak? Loh, ini saya cuma sebutin dosa-dosa kecil yang kita itu nggak kerasa bahwa itu adalah kebocoran. Bisa membocorkan urapan kamu, yaitu sering nggak jujur, ketidakjujuran, sering berbohong, sering bohongan di sini adalah kebohongan kejahatan ya, memanipulasi orang, suka berbohong ya kan. Kemudian misalnya kita itu eh, apa ya, mencelakakan hal-hal yang kecil, misalnya ada temen kita janjian jam 9, kita pura-pura kita pura-puranya keliru, kita ngomong ke teman kita, oh janjiannya itu jam 10 sehingga dia telat, sehingga semua orang marah kepada dia. Setelah semua orang marah, terus orang itu berkata bahwa kamu yang ngasih jam yang salah. Terus kamu ngomong, oh keliru, 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 keliru. Padahal maksud saya bukan begitu. Padahal memang itu maksudmu untuk mencelakakan orang lain. Janjian jam 9, orang tanya sama kamu, ngomongnya jam 10. Kemudian misalnya ada orang tanya nih alamat ini tuh di mana? Kamu sengaja memberikan arahan yang salah. Bukan karena nggak tahu, karena kesengajaan. Itu hal-hal yang kecil, dosa-dosa kecil yang membuat urapanmu itu terus bocor, leaking. Nah, kemudian percakapan-percakapan yang eh, berbahaya, gosipin orang, kemudian menghakimi orang, kemudian mulai eh, mentertawakan orang, yang artinya di belakang orang gitu kita mentertawakan, iya orang itu loh penampilannya udah jelek, orang itu penampilannya kampungan, orang itu loh apa ya, orang kok orang kok jelek banget ya, orang itu loh penampilannya kampungan banget ya. Itu Tuhan nggak suka loh saudara, itu nggak suka. Itu hal-hal yang kecil kan. Ya sekali, dua kali saudara mulai minta ampun, dibereskan. Tetapi kadang-kadang kita membiarkan itu menjadi gaya hidup dan itu membocorkan urapan. Hal-hal yang kecil yang kita tidak pernah tahu. Ternyata itu adalah dosa yang membuat celah di dalam hidupmu. Karena di dalam Tuhan itu kudus. Begitu ada dosa kecil aja, itu sudah menjadi celah. Dan untuk iblis untuk masuk di dalam hidupmu itu tidak perlu sebuah pintu yang besar, tetapi sebuah lubang yang kecil. Udah cukup. Apalagi dia kan roh ya. Yang kedua, urapan itu kalau saudara punya minyak di sini, nggak perlu lubang besar kan, lubang kecil aja itu membuat minyak ini terus mengalir keluar, bocor. Dan lama-lama tidak terasa itu habis. Apalagi kalau kita tidak menutupnya dengan minta ampun dan bertobat, kemudian tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka tambah habis. Kayak minyak ini
pada waktu punya hubungan dengan Tuhan, terus-menerus ini masih penuh nih. Terus kita itu contohnya kalau minyak ini nih, kalau kita terus berhubungan dengan Tuhan, maka minyak ini akan terus bertambah sehingga meluap keluar. Tetapi kalau saudara itu punya dosa yang tersembunyi dan sebagainya, kemudian ini ada kebocoran kecil aja, hanya selobang titik jarum, itu akan terus mengalir keluar. Nah, kadang tidak terasa karena saudara mulai punya hubungan dengan Tuhan, hadirat Tuhan, maka ini akan terisi kembali. Tetapi kalau kemudian saudara juga nggak punya hubungan dengan Tuhan, ya semakin hari semakin habis dan kering. Makanya kemudian saudara bisa ngerasain, saudara waktu mungkin saudara misalnya worship leader, saudara nggak ngerasain tidak ada lagi hadirat, tidak ada lagi urapan. Waktu saudara membaca Alkitab, tidak ada lagi pewahyuan. Pada waktu saudara berdoa, nggak kerasa hadirat Tuhan. Kayak doa kita itu cuma sampai ke tingkap-tingkap rumah aja. Bukan tingkap langit, tapi sampai ke plafon aja. Nah, makanya di dalam kehidupan kita, kita harus tahu pengurapan itu sangat dahsyat, powerful, tetapi juga mudah untuk bocor, untuk hilang. Karena apa? Karena pengurapan itu sangat mahal dan berharga. Di dalam perjanjian lama, tidak semua orang menerima pengurapan. Hanya orang-orang khusus, hanya rabi, hanya nabi, imam, dan raja. Tetapi di perjanjian baru ini setiap orang berhak untuk menerima pengurapan. Nah, itu dahsyatnya. Makanya ini adalah kasih karunia, kita harus menjaganya. Apa sih yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita supaya kita penuh dengan pengurapan? Yang pertama adalah Tuhan ingin menguasai hidup kita, menguasai kebiasaan kita yang penuh dengan dosa, diubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan gosip diganti dengan kebiasaan bersaksi. Kebiasaan-kebiasaan membaca buku-buku yang tidak berguna dipakai untuk membaca buku-buku rohani. Itu yang namanya kebiasaanmu diserahkan kepada Tuhan. Kemudian keinginanmu bukan lagi keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan penuh dengan kedagingan, tetapi keinginan-keinginan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Keinginanmu dipakai oleh Tuhan, keinginan untuk berdoa, keinginan untuk bertumbuh, keinginan untuk menjadi berkat, keinginan untuk bisa menjadi orang yang berhasil, keinginan untuk bisa menyenangkan orang tua, keinginan untuk bisa membuat nama Tuhan dimasyurkan, itu adalah keinginan yang Tuhan mau. Kemudian Tuhan mau mengendalikan atau menguasai keputusan-keputusanmu. Kita serahkan keputusan-keputusan kita. Kita belajar dalam setiap mau mengambil keputusan, kita berdoa. Sekalipun kita tidak mendengar suara Tuhan, kita tetap berdoa dulu, baru mengambil keputusan. Bisa keputusan ini tetap salah, tetapi kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, atau waktu kamu berdoa, tapi tidak mendengar suara Tuhan, kalau toh salah, Tuhan akan membawa kamu meluruskan jalanmu. Kemudian, Tuhan itu mau kita menyerahkan standar kita, sehingga standar kita adalah standar kerajaan Allah. Kita mau terus berubah, kita tidak pernah puas dalam kehidupan kita. Artinya bukan tidak pernah puas dengan barang-barang kita, tetapi kita tidak pernah puas hanya menjadi orang Kristen yang biasa, tetapi mau terus bertumbuh, mau terus mengalami perubahan karakter, mau terus mengalami kelepasan dari sifat-sifat yang buruk, dari perasaan yang jahat, dari pikiran-pikiran yang jahat, sehingga seluruh hidup kita mulai dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan mau standar hidup kita itu tinggi, yaitu Alkitab berkata, kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Artinya, kita mau terus bertumbuh disempurnakan. Ada sebuah keinginan untuk terus bertumbuh sehingga lewat kehidupanmu kita menjadi contoh bagi orang-orang dunia. Kemudian kita mulai menyerahkan hidup kita, hal-hal yang rahasia. Kita sampaikan kepada Tuhan hal yang rahasia. Sekalipun Tuhan itu sudah tahu rahasia hidupmu. Tuhan itu tahu kedalaman pikiranmu. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu siapa kita. Tuhan tahu. Tetapi apa yang kita tahu dalam diri kita, yang masih kita sembunyikan, kita rahasiakan. Selama ini nggak ada yang tahu. Kita harus ungkapkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang membuat di hidup kita itu tidak ada kebocoran-kebocoran.
Nah, kita akan lanjutkan di Sabtu yang akan datang. Ada banyak sekali yang kita mau pelajari tentang kebocoran-kebocoran di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berjalan di dalam pengurapan. Padahal sekali lagi, pengurapan di perjanjian baru, di masa anugerah ini, kita itu semua berhak atas pengurapan. Dan kita itu bisa merindukan punya pengurapan sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya. Justru Tuhan suka, karena lewat pengurapan itu, Tuhan mau membawa kemenangan kepada banyak orang sehingga banyak jiwa-jiwa itu diselamatkan. Kenapa urapan yang diberikan kepada Simpson itu sangat dahsyat besar? Karena Tuhan ingin lewat Simpson orang-orang Israel itu dilindungi supaya semua orang Filistin dihabisin. Karena Tuhan nggak mau orang Filistin terus menindas orang-orang Israel. Dan urapan itu diberikan kepada Simpson begitu dahsyat, sama dengan kita. Tuhan mau mengurapi kita dengan dahsyat supaya banyak orang mengalami kelepasan. Kita bisa menyingkirkan setiap hal yang menawan hidup mereka. Nah, itu sebabnya justru di zaman kita inilah kita bisa berlomba. Kita bisa mendekat kepada Tuhan. Semakin dahsyat. Jangan merasa kok aku nggak diurapi ya, kok dia tok ya. Enggak, Tuhan mau mengurapi saudara juga. Dan setelah kita diselamatkan, kita sudah mendapatkan pengurapan yang menuntun kita kepada kebenaran, yang menuntun kita jalan-jalan kehidupan. Tetapi kalau kita tidak mau terus bertumbuh dari situ, ya akan macet. Nah, itu aja. Kita akan melanjutkan eh, minggu depan. Saya serahkan kepada hostnya. Amin. Terima kasih Pastor untuk pengajarannya hari ini. Akan berlanjut minggu depan. Eh, ada beberapa pengumuman ya untuk sepekan ke depan. Yang pertama, jadwal ibadah di New Your Mind untuk minggu depan. Renungan pagi setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hanya melalui YouTube ya. Itu hanya short video di YouTube, jadi tidak ada Zoom. Dan ibadah keluarga setiap hari Rabu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui Zoom dan juga YouTube. Bible Study seperti hari ini setiap hari Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui Zoom dan juga YouTube. Dan untuk join grup atau info yang lain, jika saudara perlu info, silahkan menghubungi Ibu Tanti, admin kita melalui WA di nomor +1 929 231 5842. Waktu diberikan kepada kita untuk memberikan persembahan. Ada 3 akun yang dapat menerima persembahan kita di internasional melalui PayPal atas nama Edwin Kristanto. Nomor akunnya adalah kristanto@edwin446@gmail.com, emailnya ya. Yang di Indonesia melalui BCA atas nama Catur Priyonugroho. Nomor akun 1130 985161. Yang di Amerika bisa juga melalui Zelle atas nama Tejong Hui di nomor 91744296869. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati semua tangan yang sudah memberi, dan doa persembahan selanjutnya membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk melalui Zoom maupun YouTube oleh Saudari Yunika. Silakan Yunika. Ganti Meli ya, silakan Meli. Ya, oke, puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Bapak, firman yang ajaib, firman yang dahsyat. Sekali lagi kami tahu Tuhan, setiap firman yang kami dengar itu boleh menjadi satu perlengkapan yang memperlengkapi kami ya Bapak, untuk kehidupan kami di masa yang akan datang, bahkan hari demi hari Tuhan, Kau sudah mengajar, mendidik kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat Bible Study RIM Tuhan, biar Engkau terus memberkati ya Bapak. Pastor Deborah khususnya Tuhan, Kau berikan selalu dia hikmat marifat yang baru. Bapak, sekarang tiba saatnya untuk kami memberi persembahan kami ya Bapak, korban syukur kami. Tuhan, Kau memberkati setiap tangan, sucikan, kuduskan ya Bapak, setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami ya Tuhan. Bahkan Kau kuduskan
Berikan hati kami memberi dengan motivasi yang baik, karena kami mau membangun kerajaan surga yang lebih besar lagi di muka bumi ini, biar banyak jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok daerah, sampai tersebar di seluruh dunia ya Bapa. Biar firman-Mu boleh dibagikan kepada setiap jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa dan persembahan syukur kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, mari kita semuanya berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pengajaran yang diberikan. Kami mau hidup di dalam pengurapan. Pengurapan yang membawa kami pada pembebasan dan pengurapan yang membawa kami dipakai Tuhan untuk membawa pembebasan untuk orang lain. Kami bersyukur dan hamba-Mu saat ini berdoa, angkat tangan setiap saudara. Tuhan, biarlah Engkau terus memproses setiap anak-anak-Mu ini yang diangkat tangan, karena mereka juga mau hidup di dalam kemenangan, mereka juga mau hidup di dalam pengurapan Tuhan, karena memang kerinduan-Mu adalah mengurapi setiap orang, karena memang kerinduan-Mu adalah mengurapi setiap kami, sehingga kami berjalan di dalam kuasa ilahi. Lewat hidup mereka, banyak jiwa dimenangkan. Lewat hidup mereka, keluarga mereka dimenangkan. Lewat hidup mereka, banyak orang melihat Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bertemu. Sampai jumpa lagi hari Sabtu depan dan hari Rabu. Kita akan bertemu hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.